Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ada begitu banyak orang yang memberi kesaksian tentang iman mereka kepada Putra-Mu Yesus. Karena mereka disembuhkan, karena mereka dibebaskan, karena mereka dikuatkan, diteguhkan. Bantu kami untuk tetap percaya di tengah segala penderitaan dan kesulitan yang kami alami. Tetap beriman dan kuat teguh di dalam Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin sudah mendengar kisah tentang seorang perwira yang punya jabatan tinggi, yang punya kekuasaan, tetapi rendah hati dan sungguh mengasihi orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Dia mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sebagai orang Romawi, seorang punya posisi, punya kedudukan, punya kekuasaan, tetapi tetap mencintai sebagai manusia. Sebagai manusia, hambanya, hamba sekali lagi. Ya. Dan dia membantu juga pembangunan sinagoga untuk orang-orang Yahudi. Jadi kita bisa melihat di sini apa yang bisa kita pelajari sebagai pribadi. Kita harus baik sebagai manusia. Entah kita agama apapun, posisi apapun, kedudukan apapun, sebagai imam, sebagai biarawan, sebagai bapak, dan sebagai orang ibu, sebagai orang kecil, apapun juga, ya, harus baik. Itu yang saya pelajari dari yang saya rasakan dalam pribadi perwira ini. Dia tidak mengandalkan kekuasaannya, kekuatannya, posisinya, dan seterusnya. Bahkan latar belakang sebagai orang Romawi. Sebagai manusia kita sama. Siapapun juga, tidak ada di hadapan Tuhan, semua sama. Nah, karena itulah maka iman yang seperti inilah yang saya kira dan saya duga perlu kita kembangkan semaksimal mungkin. Ya, jadi kita tidak melihat orang karena suku, karena agama, karena ras, karena kedudukan, karena posisi, tapi karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ya, ini yang bisa kita renungkan, dan ciptaan Tuhan yang rendah hati, siapakah dia? Dan doa ini doa yang kita ucapkan setiap hari, ya Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang padaku, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Setiap hari ketika kita merayakan Ekaristi, kerendahan hati, keterbukaan, ya, sikap tolong menolong, sikap, dan itu memancar keluar, akhirnya memancar keluar. Maka bukan hanya iman si perwira ini, tetapi juga orang-orang bawahannya juga taat dan mendengarkan, mempunyai iman yang sama. Jadi ketika kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang memiliki kesamaan pandangan, emosi, mempunyai iman yang sama, kekuatan yang sama, menjadi sangat powerful. Jadi iman gotong royong, iman bersama-sama, ya, dalam tanda petik iman gotong royong. Nah, itulah ketika iman itu memancar keluar dan orang lain melihat itu sebagai sesuatu yang saling tolong menolong dan saling kuat. Maka para saudara, kita mohon rahmat itu kepada Tuhan supaya kita sekali lagi memiliki iman dan kerendahan hati yang kuat, ya. Dan itu bukan yang gampang. Sekali lagi bukan yang gampang, ya. Bukan yang mudah kita terima dan kita akui bahwa begitulah seharusnya yang diminta oleh Yesus, dan Yesus berkenan. Luar biasa, Yesus mengatakan, iman sebesar ini tidak pernah kutemukan di antara orang-orang Yahudi. Jadi Yesus membandingkan iman orang Romawi dengan orang Yahudi, tidak pernah. Ya. Jadi kita melihat di sini kita seringkali terpaku dan terfokus dan terikat kepada sesuatu yang kita miliki, ya, sesuatu yang kita punyai, entah harta, entah kekuasaan, entah kehebatan, entah posisi. Demikian juga dengan saya sebagai imam, bisa saja karena pikiran-pikiran yang sempit, yang pendek, yang cepat, inilah yang seringkali menghambat, ya, karya keselamatan kita. Nah, dan kita jangan lupa sebagai orang Katolik yang artinya universal, ya, sekali lagi yang artinya universal, ya, bukan Katolik bukan hanya terkungkung sebagai gereja, ya, sebagai gereja sekali lagi, tapi harus universal,
Memang kita adalah gereja Katolik dalam institusi gereja Roma Katolik, tetapi dalam karya kita harus melebar keluar kepada siapa saja. Ya, ini yang harus kita pegang. Harus kita usahakan, kita perjuangkan Katolik sebagai agama yang didirikan oleh Yesus sendiri, ya, sebagai institusi, sebagai suatu yang lembaga yang didirikan oleh Kristus untuk mewartakan gereja. Tetapi kita terbuka dan membuka diri kepada siapapun. Dan itu memang nampak dalam gereja kita. Misalnya sekolah kita, rumah sakit kita, karya-karya karitatif kita terbuka pada siapapun. Ya, tidak terbatas kepada orang yang beragama A, B, dan C, tidak. Dan ini suatu pancaran yang disukai atau tidak sukai, itu juga yang memberikan kekuatan kepada gereja Katolik. Ya, kepada siapapun, dan inilah yang saya kira kita dukung dan kita kembangkan lebih lanjut. Sekali lagi, karya keselamatan Allah dalam diriku, dalam gereja Katolik itu harus memancar keluar kepada siapapun tanpa peduli. Ya. Jadi Katolikku sebagai agama, tetapi Katolik yang universal kepada siapa saja, menyentuh hati orang lain kepada siapapun. Ya, tanpa bermaksud bahkan untuk mengkatolikan mereka. Ya, biarkan mereka terbuka dan membuka diri akan karya Kristus dimanapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam diri perwira ini saya kira dia juga mencermati, memikirkan, merenungkan dan melihat apa yang terjadi pada Yesus dan karya-karya Yesus. Ya, sebagai seorang pemimpin, seorang perwira, pasti dia memiliki kekuasaan untuk melihat semuanya itu. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ada banyak peristiwa kejadian di sekitar kita, dimanapun juga kita berada. Kita perlu reflektif, melihat, memandang, memperhatikan, entah politik, entah ekonomi, entah sosial budaya, entah situasi manapun, kita menjadi pengamat. Dan itulah fungsi seorang gereja Katolik. Kita tidak terlibat di dalam secara politik praktis, tetapi kita juga mencermati, melihat arah, gerakan. Nah, demikian juga dengan katakanlah seperti pandemi ini. Kira-kira Tuhan mau bicara apa dengan kita semua? Kira-kira pesan Tuhan apa yang mau kita yang Tuhan mau berikan kepada kita? Dan inilah kecermatan kita, refleksi kita yang membuat kita menjawab segala sesuatu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, ya. Dan itulah kita menjadi tahu tanda-tanda zaman, arah mana yang Tuhan inginkan dengan peristiwa pandemi ini. Kita bisa belajar dari peristiwa pandemi ini dengan begitu banyak orang meninggal, dengan orang yang keras kepala, yang tidak peduli. Atau kita belajar dari medsos, di mana berbagai banyak informasi yang masuk dan kita mencoba merefleksikan, discernment, membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan itu kita amati, kita cermati dan kita jalankan. Tuhan mau apa dengan aku? Jadi pertanyaannya adalah Tuhan mau apa dengan kami? Mau apa dengan dunia? Nah, hari ini kita merayakan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang pujangga gereja, seorang bapak gereja, seorang pembaharu gereja dengan liturginya, dengan seorang yang mulut emas gitu. Jadi pandai sekali menerjemahkan bahasa kitab suci kepada orang zamannya. Dan itulah yang saya duga kita semua mempunyai suatu tanggung jawab yang sama untuk menerjemahkan nilai-nilai kekatolikan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, dimanapun juga, terlebih dengan perbuatan, dengan teladan dan hidup kita. Bukan dengan mulut, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan. Memperhatikan semua orang, siapapun, dengan kasih, dengan penuh cinta. Dan itu saya kira yang menjadi kunci sebagai orang Katolik. Semoga Anda dan saya dan kita semua sungguh-sungguh memiliki iman yang rendah hati, iman yang saling tolong-menolong, iman yang reflektif. Ya. Salah satu kelemahan kita seringkali kita tidak merefleksikan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya. Kita hanya menjalankan saja liturgi, ritual, tanpa peduli dengan refleksi kita, daya pikir kita, daya renungan kita terhadap kenyataan di sekitar kita. Dan tentu saja kita mendengarkan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa dengan peristiwa ini? Semoga Anda dan saya dan kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tolong tetap doakan untuk mereka-mereka yang berdosa, untuk mereka yang lemah, untuk mereka yang termasuk kelompok LGBT, untuk menemukan Yesus di dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Juga untuk orang-orang
di Cina, ya, RRC, juga orang aborsi, untuk mereka yang dalam api pencucian, supaya dengan doa-doa kita membawa mereka juga ikut serta dalam penyelamatan mereka semua. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menggerakkan hati, pikiran, dan semua orang untuk kebaikan dan keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.